Amos 1. Judul: Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Ayat 2. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang kepengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga putri Ben-Hadad dimakan habis. 5. Aku akan mematahkan paling pintu Damsyik, dan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Amin. Ya, saya lanjut. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat gajah, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Ayat ke-7, aku akan melepas api ke dalam tembaga gajah, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Inilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Ayat ke-10, aku akan melepas api ke dalam Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amos 1 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam teman, sehingga puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Ammon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead, dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Rabah, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung. Dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan. Amin. Amos 2, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. 2, aku akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. 3, aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Ayat 4. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. 5, aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikian firman Tuhan. Amin. Bu Eli.
lewat aja kayaknya Bu Mens ke Bu Ellen. Oh iya. Kalau begitu Bu Ellen saja. Silakan Bu Ellen. Oke. Hukuman atas Israel. Ayat 6, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Ayat 8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ayat 9, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Ayat 10, padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Amin. Ayat 11, aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Karena betul-betul begitu, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. 12, tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu berbuat. 13, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. 14, orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. 15, pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Amin. Ayat 16, juga orang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 3, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Ayat 1, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya 2, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. 3, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. 4, mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa. Amin. 5, jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya, membingkaslah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu. 6, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitahuan tentang keruntuhan Israel. 9, siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Amin. Ayat 10, mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam Puria. 11, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan
ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu dan purimu akan dijarai. 12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki bale-bale. 13. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. 14. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Amin. Ayat 15, aku akan merobohkan balai musim dingin berserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pasal 4, terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Ayat 1, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. 2. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan dengan kail ikan. 3. Kamu akan keluar melalui belahan tembok masing-masing lurus ke depan dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ayat 4. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat itu. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Amin. Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu suka, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ayat 6, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. 8. Penduduk 2-3 kata pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. 9. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Eli. Rofi kali. Ya. Lewat tuh mensi langsung aja ke Rofi. Saya ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang ayat 11. Amos 4 ayat 4 ayat 10.
Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh turunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijara, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti untung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ayat 13, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang terjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Amin. Ya, Bu Gabriel, ikut baca, Bu. Halo, Bu. Ya, kalau tidak ikut baca saya, oh ya silakan, Bu. Bu, jaringan Bu, karena mati lampu di sini, Bun. Oh ya, baiklah. Kalau begitu saya saja, Bu. Ayat 4, jalan menuju kehidupan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka aku akan hidup. Janganlah kamu mencari. Ayat 2, Bu Ya, Bu? Mensi. Ayat 2. Oh, ayat 2. Ya. Oh ya, baik. Saya ulang. Ayat 2, telah reba, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka aku akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Babel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Babel. 6. Iya, selesai. Amin. Silahkan kembali ke Bu Marina. Aduh, jadi Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah, Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam, Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi keteguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Amin. Ya, lanjut ayat 12, firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit,
yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Ayat ke-13, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Lanjut, hidup dan mati, ayat ke-14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ayat ke-16, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratap. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat 17. Dan di segala kebun akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah kamu, firman Tuhan. Hari Tuhan, ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari gelap bukan terang. Ayat 19. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah bertampang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memanggut dia. Ayat 20, bukankah hari Tuhan kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Sampai ayat 21 ya Bu? Belum ya? Sampai ayat 21 ya Bu? Iya, betul. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. 25, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun? Itu hai kaum Israel. 26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Amin. Lanjut Kak, satu ayat lagi. Oh iya ya. Oh iya benar. 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Lia, terima kasih Ibu-Ibu. Silakan kita renungkan 3 menit. Bu Joli. Bu Kristi yang Silakan bagi Ibu-Ibu. Ya, terima kasih. Bagi Ibu-Ibu, karena kita sudah membaca 5 pasal, mari kita membagi remanya untuk kita semua. Mungkin Ibu-Ibu yang mau kesaksian atau membagi rema, silakan. Bu Niti, Bu Ellen, Kalia, Bu Marina, Bu Lim, Bu Niti sudah senyum-senyum. Iya. Bu Nurbaya, Bu Christine, silakan. Bu Eti, Bu Juli, Bu Kelly,
Iya, baik. Silakan, Kak. Siapa tadi? Ada kayaknya tadi yang mau. Ada ya, Bu Juli ya? Oh, enggak. Silakan, Kak. Belum. Ya. Aku tadi karena berhubung tadi baca yang terakhir, jadi aku ambil yang Amos 5 aja. Itu bagaimana ya, aku ambil dari keseluruhan aja ya Kak ya. Bagaimana kita bisa memilih atau mencari ya, mencari yang baik-baik aja. Terus kita harus suka sama yang jahat atau merugikan orang gitu kan ya. Itu jadi di sini di firman ini itu adalah kunci dari mana kita tuh membaca firman ini, bukan untuk dibaca tetapi untuk hidupin firman ini kayak gitu ya. Seperti biasa ya kan kita setiap malam atau siang kita baca firman, terus kita cari firman-nya. Ketika kita dengar lagu itu dengan saat teduh itu dengan khusyuk gitu, dengan benar-benar kita membayangkan wajah Tuhan Yesus kayak gitu ya. Terus jadi kita firman itu juga bukan suatu seperti kayak ritual baca aja gitu, tetapi kita harus jadiin motivasi ya kan, kalau kita jalanin hari demi hari ya, menghadapi kehidupan kita sehari-hari atau di gereja atau di tempat kerja gitu kan, sekalipun cuma sama suami gitu ya, di dalam keluarga gitu kan, bagaimana kita menyikapi kekecewaan atau harapan atau yang baik atau bagus bagaimana, seperti itu Kak kira-kira. Makasih Kak. Iya, terima kasih, luar biasa Kak Lia. Ya memang benar ya, firman itu tidak hanya cuma dibaca, tapi diresapi, direnungkan, dan biarlah Roh Kudus yang menjamah hati untuk tinggal tetap dalam hati kita setiap hari. Karena firman itu kan kekuatan bagi kita setiap hari, makanan yang bergizi gitu ya Kak. Terima kasih Kak Lia. Silakan ibu-ibu yang lain, kayaknya menarik juga ini karena di Amos 5 juga ada ayat-ayat yang ada di Mazmur, seperti yang Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Ya, silakan ibu-ibu. Bu Rahayu, Bu Sandra, Kak Sofi, mungkin ada yang kesaksian mengenai firman ini, atau mengalami sesuatu hal dari Tuhan. Silakan berbagi untuk kita saling memberkati satu sama yang lain. Oke Bu, makasih ya. Ya silakan Bu. Oke. Tadi saya dapatnya ini, tadi udah kita baca semua di Amos pertama tentang hukuman bangsa Israel. Ya, itu karena kedegilan hati ya. Lalu hukuman atas Yehuda juga karena kedegilan hati, kesombongan, ketidaktaatan. Hukuman atas Israel juga ada hukuman. Lalu runtuhnya Israel juga karena murka Tuhan. Lalu terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Artinya mewah, ya secara mewah, senang dengan hal-hal yang duniawi. Ya, terus bangsa Israel itu tidak berbalik kepada Tuhan karena kedegilan hatinya. Lalu yang kelima, akhirnya terjadi ratapan tentang Israel. Ayat kelima tadi dapat saya aminkan remanya. Dan aku akan, ayat 27 ya, dan aku di sini adalah Tuhan, pribadi dia, akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan, yang namanya Allah semesta alam.
Jadi arti kata pembuangan adalah Tuhan akan lemparkan semuanya jauh, kata Tuhan, karena tidak kesetiaan karena tidak kesetiaan bangsa Israel. Jadi yang saya dapat simpulkan, yuk mari kita melayani Tuhan dengan catatan memiliki hati yang murni dan bersih, memiliki hati ketaatan, buktikan bahwa kita memiliki kasih mengimpartasikan kepada Tuhan. Itu aja yang saya dapatkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Neti, dirangkum semuanya. Jadi benar ya mengenai keruntuhan bangsa Israel juga menjadi pengingat bagi kita semua ya. Tetap belajar, dan pesannya juga kita harus melayani dengan penuh ketaatan dan ketulusan, Bu. Karena di situ, tapi jangan lupa kita minta Roh Kudus untuk memberi kita pewahyuan agar tetap ketika melayani dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Terima kasih Bu Neti. Terima kasih ibu-ibu yang lain yang mau beri kesaksian juga atau rema. Bu Ellen, silakan Bu, bagi berkat buat kita ya. Iya. Ya, salam luar biasa Bu Kristi ya. Saya dengar ceritanya aja udah, waduh, Tuhan bekerja menjaga Bu Kristi dan keluarga dengan luar biasa. Saya baca dari Amos yang saya dapatkan ya, siang ini juga, malam hari ini, itu dari Amos 4. Di sini Amos 4 ini tentang hukuman ketika banyak berita-berita ya, apalagi kemarin yang terbaru itu tentang OTT, penangkapan, tangkap tangan dari Wamenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ya, kita belajar di sini ya bahwa hidup itu bukan untuk meraup kemewahan gitu ya. Maksud saya gini, bahwa kita hidup memerlukan uang gitu. Tapi jangan sampai uang itu membawa kepada kejatuhan dan menjadi hal yang buruk gitu. Saya dengar berita yang tentang Wamenaker ini, dari namanya Immanuel Ebenezer, nama Kristen gitu. Terus kemudian tapi kita belum tahu ya, karena ini baru kena OTT saja, jadi kita belum tahu apakah memang dia melakukan kesalahan atau tidak gitu ya. Tapi kita lihat di sini bagaimana nama Tuhan itu tidak dipermuliakan, dan bagaimana Tuhan akan menghancurkan orang yang dia melakukan hal-hal yang sangat jahat di mata Tuhan.
Tuhan mau buat kita adalah kita memuliakan Dia. Memuliakan Dia itu dengan menjaga supaya hidup kita baik, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi berkat. Bukan menjatuhkan Tuhan. Kita lihat dari berapa bulan yang lalu bagaimana seorang artis yang dia membangun image-nya sedemikian rupa sehingga orang mengenal bahwa dia adalah orang Kristen yang baik gitu ya. Tapi ternyata belakangan kita tahu dia melakukan bukan dia ya, tapi suaminya melakukan hal yang mendukakan Tuhan itu. Nah, di sini dari semua ini kita belajar bahwa Tuhan memberkati kita bukan untuk menghancurkan namanya, tapi Tuhan memberkati kita untuk kita mempermuliakan nama Dia. Gitu. Jadi pelajaran buat saya, buat kita semua ya, terutama saya, bahwa berkat yang Tuhan berikan itu harus betul-betul kita gunakan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Jadi ketika kita mendapat berkat, kita harus bertanya, Tuhan, aku dapat berkat ini untuk apa? Gitu. Apakah berkat ini bisa membuat aku jatuh atau membuat aku semakin mempermuliakan Engkau? Dan itu harus kita tanya sama Tuhan, dan jangan kita mendukakan Tuhan. Karena apa? Satu, kita lihat betapa Tuhan itu baik sekali. Dia sudah pilih kita, dan kalau Dia sudah pilih kita, Dia pasti jaga kita. Kalau Dia jaga kita, mana ada, kita ini sebagai orang tua ya, mana ada ketika anak kita minta makan, minta burger, tahu-tahu kita kasih yang dia tidak suka gitu. Nggak mungkin kan, pasti kita akan memberikan apa yang anak kita minta. Begitu pula juga Tuhan, ketika Tuhan pilih kita itu karena kita harus yakin bahwa kita menjadi Kristen sekarang ini karena kita dipilih Tuhan. Banyak miliaran orang di dunia yang tidak dipilih Tuhan, yang mereka masih mencari Tuhan yang sejati, tapi kita sudah tahu Tuhan kita, bahkan kita harus bangga karena kita umat pilihan. Jadi Bapa kita akan memberikan apa yang kita perlukan gitu. Tapi ketika pemberian itu sudah kita dapatkan, kita harus mengucap syukur dan menjaga itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Jadi itu yang saya dapatkan di Amos 4 ini, terutama di Amos 4 ayat 1 sampai 3. Itu aja Ibu Mensi, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen, jujur saya tersentuh sekali Bu Ellen dengan kesaksian dan remanya. Memang benar ya Bu, kemewahan itu kadang membuat orang jatuh, lupa diri, ya kan? Lalu yang saya tersentuh di umatnya, kan tidak semua orang dipilih ya Bu. Mungkin seperti Ibu bilang tadi, ketika kita sudah dipilih, sudah diurapi, dan kita lupa menjaga itu pasti mendukakan hati Tuhan. Dan saya pas Ibu ngomong rasanya sedih banget ya, pengen menangis rasanya. Jadi ketika kita
merasakan ya, Tuhan pasti sedih banget ya, sedih, dan dia merasa bahwa ketika memberi sesuatu yang berharga seperti mutiara ya, kalau pemberian itu yang sangat luar biasa, namun kita lupa untuk menjaga. Kita juga harus sadari itu ya Bu, seperti itu. Bahwa apa yang Tuhan beri dari hari ke hari kita nikmati, kadang-kadang memang kita lupa. Tapi kembali kepada diri sendiri, ketika kita kembali ke Tuhan, mengucap syukur, lalu melihat apa yang Tuhan sudah buat, segala mujizat, keajaiban, dan berkat-berkat yang kita alami setiap hari, pasti kita akan menyadari itu, Bu. Terima kasih, Bu Ellen. Iya, baik ibu-ibu yang lain mungkin. Hatiku masih panas, Bu. Hati saya masih panas rasanya. Tersentuh sekali ya. Baik, Bu Ellen, terima kasih. Ibu-ibu yang lain mungkin, Bu Lim Julia juga membagi remah buat kita. Bu Sofi, Bu Herlina, Bu Renti, Kak Ida, Kak Sofi, Bu Lili. Silakan ibu-ibu. Ya. Ya, kalau tidak ada, saya mungkin ada juga kesaksian ya Bu ya. Bu Gabriel mungkin, oh ya Bu Gabriel jaringannya ya Bu. Kesaksian mungkin menyambung dari Bu Ellen juga. Jadi tadi malam kami PTM Bu, ibu-ibu ya. Saya ada teman, ada anggota yang dia kasih kesaksian ke kita bahwa dia seorang dokter, tapi dia tidak mengalami yang namanya sukacita. Seperti itu. Selama 2 tahun dia cari, dia berdoa. 2 bulan dia bilang, Tuhan, yang mana yang benar dalam hidup saya? Seperti itu. Karena saya sudah memiliki segala-galanya, tapi sukacita saya tidak memiliki. Seperti itu. Lalu saya bilang, ya Bu, sukacita hanya di dalam Tuhan. Tapi bagaimana Ibu mensyukuri semua apa yang Tuhan beri, seperti itu. Karena tidak semua orang juga dipilih Tuhan untuk melayani. Lalu dia berdoa setiap hari. Dia bilang, Tuhan, pertemukanlah saya dengan orang-orang yang Kau pakai. Seperti itu. Lalu akhirnya dia bertemu dengan salah satu teman yang juga ikut SPS. Seperti itu. Dan dia punya kesaksian persis sama seperti hidup saya. Jadi saya percaya ibu-ibu bahwa tidak ada yang kebetulan buat kita semua ya. Seperti tadi Bu Kak Lia kesaksian, Bu Ellen, Bu Neti, dan saya juga bilang ke teman itu, bilang tidak ada kebetulan buat kita. Ketika Tuhan mau memilih seseorang, akan ada tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Tapi ketika kita kembali ke Tuhan dan kita memanggil, mengingat dan percaya bahwa Dia akan menolong kita, itu akan terjadi mujizat. Seperti itu. Dan seperti pembacaan kita dari Amos pasal 1 sampai 5 juga saya memang benar-benar tersentuh. Begitu. Karena dari sekian yang kita alami, sekian yang kita kadang-kadang memang benar-benar kita lupakan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah memberi kita berkat apapun, kadang-kadang kita masih khawatir, mengeluh, dan merasa tidak puas. Seperti itu. Dan melalui bangsa Israel juga, seperti tadi Ibu Niti bilang, karena kedekilan hati mereka. Dan kita juga, saya juga merasakan itu, seperti itu ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu untuk pembacaan hari ini. Mungkin saya sedikit sedih ya untuk semuanya. Terima kasih ibu-ibu untuk kesaksiannya. Sebelumnya saya juga minta terima kasih untuk ibu-ibu semua ya, untuk kesaksiannya, untuk menguatkan kita semua. Karena tidak ada yang membagi firman lagi, kita tutup dalam doa ya ibu-ibu.
Baik, kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pembelajaran-Mu, pengingat-Mu, dan setiap pesan-Mu bagi hidup kami, ibu-ibu di dalam room ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sungguh sangat mengasihi kami semua. Banyak hal yang kami pelajari bahwa dari bangsa Israel bahwa kami harus benar-benar menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-Mu, umat pilihan-Mu, perabot kerajaan surga, dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau jamah kami, lawat kami, pribadi lepas pribadi. Setiap hidup kami adalah berarti bagi-Mu Tuhan. Setiap langkah kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memproteksi kami, menjamah hati, setiap hati kami yang terluka oleh karena perbuatan setiap kami. Tuhan ampuni kami. Dan Bapa, biarlah Engkau membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Setiap jam doa kami lebih kami tambahkan dalam hidup kami. Jam puji-pujian kami tambahkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati Bapa, hati seorang Bapa dalam hidup kami, agar kami mampu untuk mencerminkan setiap hidup kami menjadi cerminan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur dari jam pembacaan firman malam ini, mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak sombong ketika kami memiliki berkat-berkat yang Engkau sudah mencurahkan dalam kami, biarlah kami memakainya dengan baik, dan kami boleh Tuhan Yesus mempergunakannya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kami. Kami tidak akan sombong, kami juga ajari kami untuk tidak sombong dalam segala hal dalam hidup kami. Bapa di surga, kami membawa ibu kami, Ibu Juli, menjadi pemimpin kami. Karena Tuhan Yesus, terus Engkau memberkati hamba-Mu, memberi kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pelayanannya, semakin hari semakin Tuhan Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi, dan biarlah menjadi contoh dan teladan bagi kami di setiap kehidupan kami Bapa. Dan juga ibu-ibu yang lain Tuhan, kami tidak sebut satu-satu, tapi kami percaya Tuhan, mereka adalah milik-Mu Tuhan, ibu-ibu yang sangat Engkau mengasihi mereka. Kiranya Tuhan Engkau berkati dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan setiap pelayanan mereka hari lepas hari Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam hidup mereka, pewahyuan dan juga hikmat akal budi Tuhan bertambah-tambahkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Setiap mungkin ada masalah beban dalam hidup mereka Tuhan, mari Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, memimpin, menyertai dan menyelesaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup Zoom ini dengan penuh sukacita, dan kami percaya hari lepas hari Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih.